Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman tertulis. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang terkasih, ketakutan dalam diri manusia merupakan sesuatu yang wajar sebagai respon atas sebuah ancaman mengenai kehidupan. Sesungguhnya kita takut adalah manusiawi. Ketakutan menjadi pengingat bahwa kita ini adalah ciptaan yang pada dasarnya terbatas. Ketakutan juga dapat menjadi alarm untuk meraih kekuatan dari pihak yang lebih kuat dan kuasa. Dan orang beriman menyebut pihak yang kuat dan berkuasa itu adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana jika dalam situasi yang mencekam dan menakutkan, justru kita merasakan Allah terasa diam bahkan tidur? Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka menyeberang Danau Galilea. Ketika tiba-tiba angin taufan mengamuk, air mulai memenuhi perahu sementara Yesus tidur. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka memanggil Yesus dengan berkata, "Tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ungkapan spontan para murid dapat diartikan sebagai teguran berani dan cukup emosional. Namun lebih tepat sebagai gambaran bahwa kedalaman iman yang diharapkan Yesus belum terjadi di dalam diri mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, benarkah Allah tertidur di tengah situasi yang mencekam menjadi pertanyaan yang besar bagi kita. Mazmur pasal 121 ayat 4 mengatakan, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Apa maksudnya? Tuhan memang tidak pernah absen dalam memberi pertolongan dan menjagai kita karena Dia adalah Maha Kuasa. Kekuasaannya tidak berkurang hanya karena Ia tertidur. Ia tahu kapan yang tepat untuk bertindak. Kehadirannya saat itu di atas perahu adalah kehadiran penuh kuasa yang sepenuh-penuhnya. Saudara, dalam situasi yang terasa mencekam, yang terbaik dilakukan oleh para murid seharusnya adalah menyerahkan diri sepenuh-penuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam sikap penyerahan diri yang total, seseorang tetap percaya bahwa waktu sedang tidur pun, Yesus tidak berkurang kuasanya daripada ketika Ia meredakan badai. Ada satu kata yang cukup bagus untuk diingat. Even though he sleeps, Christ is in the boat. Walaupun dia tertidur, Tuhan yang penuh kuasa itu dan menguasai semesta ini tetap ada di dalam perahu. Saudara, mempercayakan diri di tengah pusaran badai bahwa Allah tidak tinggal diam hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka ini tidak memaksakan kehendak dan mengatur Tuhan melakukan seperti yang mereka mau. Orang-orang seperti ini percaya bahwa dalam keadaan apapun Allah selalu mau dan nyata-nyata mau menolong manusia. Jadi saudara, sebagai manusia sangatlah wajar kalau setiap hari kita berhadapan dengan ketakutan. Namun ketakutan yang menguasai dan menyandera kita adalah ketakutan yang tidak wajar. Seharusnya kita dapat mengatasi ketakutan itu dengan keyakinan bahwa Allah di dalam Kristus kuasanya tidak pernah tidur.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bisa bangun dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk waktu saat teduh di mana kami dikuatkan kembali dan mengingatkan kami bagaimana janji Allah yang selalu hadir dan bersedia untuk menjadi penolong dalam segala situasi bagi kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk melakukan penyerahan diri sepenuhnya dalam segala situasi yang kami hadapi, termasuk di saat kami berada dalam ketakutan yang sangat. Biarlah harapan kami tetap tertuju kepada Tuhan dan takkan teralihkan hanya karena pengalaman-pengalaman yang sulit yang menghampiri kami. Ya Bapa, hari ini kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan-Mu selalu yang bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.